Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah diikuti oleh jamaah, yang ketiga pembacaan sari tilawah, yang ketiga tausiah yang merupakan acara puncak kita yang akan diisi oleh Ustadz tausiah yang akan diisi oleh Ustadz Dr. Ahmad Sujati LCMSI dengan tema kajian hadis Al-Qudsi, dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup oleh doa oleh Pak Ustadz. Baiklah, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu tilawah yang diikuti oleh jamaah yang akan dibacakan oleh Ibu Titis dan terjemah oleh Ibu Eti. Pada Ibu Titis dan Ibu Eti kami persilahkan. Ibu, mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Kita baca sama-sama ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tashkurun. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah sama-sama kita membaca Syahidul Istighfar dan doa menuntut ilmu.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Selanjutnya, marilah kita membaca Quran yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rizki kita, Allah sehatkan badan kita agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta bukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin amin ya Allah ya Rabb. Ala hadiniya wa kulli niyatin solihah ala hidrat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah guru kita Ustadz Dr. Ahmad Sujai LC MSI telah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu acara ini kami serahkan kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Para ummahat, ibunda semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat ibu-ibu ya, insyaallah. Ibu-ibu tadi nungguin Ustaz zikir ya Bu ya. Pada zikir kan ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Baik. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, kita diberikan kebaikan, kemuliaan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu keberkahannya. Allah Ta'ala jadikan langkah kita menjadi langkah yang memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibunda semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema kita pada hari ini melanjutkan dari bahasan 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada golongan yang kedua ya. Betul Bunda ya? Betul Bu? Kita masuk pada golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang menyucikan diri atau orang-orang yang bersuci ya. Ustaz sudah share temanya Ibunda atau PDF-nya mungkin bisa dibagi ya. Di halaman 31 Ibunda ya. Bisa di-share Bunda? Ya, Ustaz share ke pengurus ya. Insyaallah mungkin bisa dibagi ke ibu-ibu ya. Silakan bisa dibuka Bunda, halamannya halaman 31. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang menyucikan diri. Kalau di fikih itu Ibunda, bahasan yang paling pertama itu namanya toharoh. Ya, apa namanya Bun? Toharoh. Apa arti toharoh itu Bunda? Bersuci. Suci dari hadas yang kecil ataupun suci dari hadas apa?
besar. Disebut dengan taharah. Halaman 31 Ibunda ya. Halaman 31 ya. Kita kalau habis berwudu itu Bunda ada doanya ya. Ibunda tanpa sadar sering membaca doa ini Bunda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Betul Bunda? Betul Bun? Ibunda kalau membaca doa ini kata baginda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala membuka pintu surga yang 8. Silakan masuk dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Masya Allah. Bu, kepingin masuk surga Bu? Kepingin Bu? Dari seluruh pintu Ibunda? Kalau ingin mau masuk surga dari semua pintu kata Nabi, baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Nah, jadi di doa tadi Ibunda ada kalimat taharah. Apa itu taharah Ibunda? Menyucikan diri. Ya. Dan orang-orang yang bersuci itu Bunda, itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Taala jelaskan Ibunda, pertama dalilnya surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, Al-Baqarah ayat berapa Bunda? 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri, artinya orang-orang yang berwudu. Makanya Bunda amalan yang paling terbaik itu adalah wudu Bun. Ya, orang kalau sering berwudu Ibunda itu Allah Ta'ala jadikan wajahnya terlihat bersih Bun. Ya Bu ya, kalau kata ibu-ibu sekarang glowing Bu. Apa Bu? Bun, glowing. Glowingnya karena kenapa? Karena sering tersentuh air wudu. Bunda usah pernah lihat satu acara di TV luar negeri itu Bunda ya. Jadi ada diwawancara seorang muslimah dengan wanita non muslim Bun. Jadi ditampilkan ada dua wanita muslim, satu wanita muslimah, yang satu adalah apa? Wanita non muslim. Presenter itu sampai bertanya begini, kok terlihat wanita yang muslimah wajahnya kelihatan lebih bersih dibandingkan yang non muslim? Apa rahasianya? Apa kata wanita muslimah ini? Kami itu berkewajiban setiap hari minimal 5 kali membasuh wajah kita. Minimal 5 kali kita mesti bersuci. Subuh kalau mau salat kita bersuci, betul Bu ya? Zuhur sebelum kita salat zuhur kita bersuci, kita berwudu. Sebelum asar kita adalah berwudu. Sebelum maghrib kita mesti berwudu dulu. Isya juga demikian. Minimal berarti kita bersih itu berapa kali Bunda? 5 kali. Bersihkan wajah kita dengan air wudu itu Bun. Belum tambah mungkin Ibunda mau baca Quran kita wudu dulu. Betul Bunda ya? Kita mau salat duha kita wudu dulu. Kita tahajud kita mesti wudu dulu. Wudu itu adalah bagian daripada syarat sahnya apa Bun? Salat. Bun sah enggak salat kalau tidak berwudu Bun? Tidak sah. Ibunda mau salatnya setekun apapun, sehebat apapun salatnya, kalau tidak berwudu Ibunda tidak diterima itu salat Ibunda. Karena ya Rasul bersabda Allah Ta'ala tidak menerima salat kalau tidak bertaharah. Apa bertaharah Bun? Bersuci, baik dari hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Itu tadi firman Allah Ta'ala ya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang apa? Menyucikan diri. Dalil yang kedua surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Madinah itu firman Allah, ada laki-laki, sekelompok laki-laki yuhibbuna ayyatatahharu, senang untuk bersuci. Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri Bun. Jadi semakin orang itu berwudu Ibunda, semakin disukai sama Allah.
Makanya dijadikan kebiasaan begini Bunda. Bunda kalau habis berwudu, kemudian mungkin batal wudunya, tolong wudu lagi Bun. Ya Bunda ya. Ibunda setiap keluar rumah ada aktivitas di luar, mau berangkat kemana, mau anterin anak atau mau kemana aja Ibunda, tolong berwudu dulu. Supaya kenapa? Supaya insya Allah perjalanan kita penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibunda bedakan nanti Bunda ya, kalau jaga wudu sama tidak berwudu pasti akan berbeda rasanya Bun. Ya, kalau kita selalu jaga wudu kita, selalu dalam keadaan bertaharah, daripada tidak dalam keadaan berwudu pasti beda Bu. Minimal ibu-ibu kalau orang berwudu, Ibunda kalau masuk sholat itu enggak kesusahan Bu. Betul Bu ya? Kita kan kalau udah terbiasa jaga wudu, kemudian masuk waktu sholat, tinggal sholat aja kan Bun. Tapi mungkin kalau kita enggak biasakan jaga wudu, kalau kita masuk waktu sholat, biasanya mungkin akan cari-cari dulu tempat wudu Bun. Apalagi mohon maaf Ibunda kalau di rest area terkadang ibu-ibu suka dicampur laki perempuan tempat wudunya Bun. Kan terkadang ibu-ibu suka risih Bu. Betul Bu ya? Ya, jadi memang ada hikmahnya kalau kita jaga wudu Bun. Ya. Dan Masya Allah Ibunda ada satu petunjuk daripada Nabi SAW. Kalau bisa habis berwudu Ibunda salat sunat 2 rakaat. Ya, setiap selesai berwudu salat sunat 2 rakaat. Apa hikmahnya Ibunda? Di zaman Nabi itu Bunda ada seorang sahabat namanya Bilal. Ya. Siapa nama sahabat ini Bun? Bilal. Bilal ini kira-kira orang mana Bun? Bun orang mana Bilal ini Bu? Orang Afrika. Dari Ethiopia Habasyah. Kira-kira orang Afrika itu Bunda putih apa hitam Bu? Tahu dari mana Bu? Bu tahu dari mana Bu? Bu, kalau dengar Afrika Bu, kira-kira putih apa hitam Bu? Tahu dari mana Bu? Dulu kami kuliah di Saudi itu Bunda, satu kamar itu nggak boleh orang Asia saja nggak boleh Bu, dicampur seluruh benua Bu. Ada Asianya, ada Eropanya, ada Afrikanya Bun, campur di satu kamar itu Bunda. Satu kamar 8 orang Bu, di asrama itu Bun. Jadi nggak boleh itu satu kamar orang Indonesia campur tuh nggak boleh Bu, harus bercampur dengan negara-negara lain. Supaya kenapa kira-kira Bun? Li ta'arofu, supaya saling kenal. Coba deh kalau kita bergaul sama orang Indonesia doang, ya paling kita tahu budaya orang Indonesia doang Bun. Betul nggak Bun? Tapi ketika bergaul dengan orang luar Ibunda, Afrika, Eropa, oh tahu kita budayanya Bun. Ya. Bun teman Ustadz itu ada warna kulitnya kayak jilbabnya ibu yang hitam ini Bun. Kulitnya itu Bunda kayak jilbabnya Bun. Ya, hitam Bu. Cuma giginya doang kelihatan Bu. Ya, kulit itu Ustadz baru lihat yang benar-benar orang hitamnya itu Bu. Sehitam-hitamnya orang kita kan masih manis Bu. Ya, apa namanya black apa namanya Bu? Black apa namanya Bu? Black sweet ya Bu ya. Itu hitam bener Bu. Hitam. Kebayang sahabat namanya siapa tadi Bu? Bilal, hitam. Cuma gigi doang kelihatan Bu. Tapi Masya Allah rajin masakin kita Bu. Dia masak kita di kamar itu Bunda bergilir masak Bunda, orang Indonesia masak menu sesuai menu kita ya. Kemudian nanti mereka coba makanan kita Bun. Yang dari Eropa masakin ala Eropanya, menu Eropanya, yang dari Afrika dia masak ala Afrikanya, dan kita cicipi masakan mereka Bun. Jadi tahu rasa makanan orang sana itu seperti apa Bu. Ya. Itu pentingnya apa Bu? Saling apa tadi Bu? Ta'arofu. Ya. Dan Masya Allah orangnya baik sekali Bun. Ya. Usah kebayang sahabat Nabi tadi namanya siapa? Bilal. Kayak begini dulu mungkin sahabat Bilal itu Bun. Ya. Tapi Masya Allah Bilal walaupun hitam, budak, tapi satu saat Rasul bermimpi Ibunda. Di dalam mimpi beliau, ketika beliau ada di taman surga Nabi SAW, itu terdengar terompah Bilal mengikuti langkah Nabi SAW dalam surga Bu. Orangnya masih di Madinah tapi sendalnya sudah ada di surga Bu. Hebat Bu. Ya, jadi Rasul bermimpi, di dalam mimpi beliau sedang berada di taman surga, tiba-tiba sendalnya Bilal, terompah Bilal mengikuti Nabi Bu. Terdengar suara terompah itu kata Nabi.
Besok paginya habis subuh dipanggil Bilal oleh Nabi SAW. Wahai Bilal, semalam aku bermimpi. Dalam mimpiku aku mendengar suara sendalmu mengikuti langkah aku dalam surga. Apa amal yang terbaik yang kau lakukan wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, setiap selesai berwudu saya salat sunat 2 rakaat. Selesai berwudu salat sunat 2 rakaat, selesai berwudu salat sunat 2 rakaat. Ini yang dilakukan Bilal sampai Bilal kemudian masuk surga, padahal orangnya belum ada di surga, sudah sendalnya udah ada di surga, Bu. Sahabat siapa namanya, Bun? Bilal bin Rabah, karena dia menjaga wudunya dan selalu mengerjakan salat sunat wudu. Jadi dibiasakan ibunda, apalagi mungkin kalau sholat di rumah ibunda ya, setelah berwudu, kalau bisa sebelum sholat qobliyahnya atau sebelum sholat fardunya, ibunda sholat sunnah wudu dulu, rakaataini. Berapa rakaataini? 2 rakaat ya. Baik. Berikutnya ibunda, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ibunda. Ayat yang ke-6 bunda ya. Surat apa, Bun? Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau akan salat maka basuhlah wajahmu. Berarti membasuh wajah hukumnya rukun dalam wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan sampai siku. Berarti bunda membasuh tangan itu sampai siku. Ya, dan tolong cara membasuhnya itu ibunda tidak cukup dengan diguyurkan, tetapi juga di apa, Bun? Diusap-usap. Namanya tadlik di dalam berwudu, ya. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan mengusap kepala kalian. Mengusap kepala ini ibunda ada 2 caranya. Boleh mengusap keseluruhannya menurut madhab Imam Hambali, tetapi boleh mengusap sebagian saja menurut madhab Imam Syafi'i. Ibunda pilih mana, Bu? Mengusap seluruh bagian kepala rambutnya atau mengusap sebagian daripada rambutnya, Bun? Bu, kayaknya si ibu-ibu mayoritas sebagian nih kayaknya. Kalau ada yang bisa lebih mudah, ya mungkin tidak yang lebih sulit. Karena kan ibu-ibu kesulitan kalau seluruhnya, betul nggak, Bu? Maka boleh mengambil sebagiannya, Bun. Dan di mengusap kepala itu bunda boleh sekali saja, boleh, itu mazhabnya Hambali. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya dilakukan 3 kali. Jadi basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala pun juga sebanyak 3 kali. Kalau pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali mengatakan boleh cukup sekali saja membasuh kepala dan telinga. Berarti bunda yang membasuh kepala 3 kali sah wudunya, yang membasuh sekali juga sah wudunya. Yang enggak sah yang mana, Bun? Yang kagak wudu. Ya, Bu ya. Paham, Bun? Paham, Bun? Mengusap 3 kali boleh, mengusap sekali juga boleh. Ya. Dan mengusap ini bunda ada 2 caranya kata para ulama. Boleh diusap kepala dan telinga sekaligus, boleh memisahkan airnya. Usap kepala dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Dan tidak cukup dengan diguyurkan air. Kalau ibunda guyurkan air saja, jangan-jangan nanti bagian tumitnya tidak kena air. Itulah cerita di zaman Nabi ada orang yang berwudu, tumitnya masih kering. Apa kata Nabi? Kembalilah engkau berwudu karena wudumu belum sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka berarti nanti salat jadi tidak sah. Betul, Bun?
Oleh karenanya ibunda kalau kita basuh kaki, mohon basuhan kakinya itu di sela-sela jari kaki kita, dan pada bagian belakang tumit itu tolong digosok-gosok. Supaya kenapa bunda? Supaya lebih sempurna basuhan kita. Nah ibunda, ini yang disebut dengan rukun di dalam berwudu. Adapun yang disebut menyempurnakan wudu berarti adalah ibunda tambahkan dengan yang sunnah di dalam berwudu. Apa contohnya ibunda yang sunnah dalam berwudu? Sebelum berwudu ibunda ucapkan bismillah, itu sunnah. Ya bu ya, itu sunnah. Tapi kalau di dalam kamar mandi ibunda tolong bacaannya jangan dijaharkan. Karena orang dalam kamar mandi itu tidak boleh ibunda menyebut nama Allah secara jahar, tapi dibacanya di dalam hati. Kalau wudunya di dalam kamar mandi. Kan terkadang Muhammad ibunda ada yang wudu itu antara tempat wudu dengan kamar mandi terpisah. Betul nggak bun? Tapi ada terkadang mungkin habis mandi dia langsung berwudu. Nah sehingga nanti ada pertanyaan para ulama mengatakan begini. Gimana hukumnya seorang wanita berwudu di kamar mandi dalam keadaan belum menggunakan pakaian, artinya masih terbuka auratnya? Para ulama mengatakan hukumnya hanya makruh saja, enggak haram. Ya, cuma lebih bagus pakai handuk saja, Bu. Ya, Bu ya. Karena kan terkadang mau simpel itu Bu ya, selesai mandi mau langsung wudu. Maka minimal kata para ulama pakai handukan dulu. Misalnya kalau dia berwudu tanpa busana, sah nggak wudunya? Sah. Usah sebut berapa kali itu Bu? 3 kali, kayak orang habis akad aja Bu. Sah. Cuma makruh. Makruh itu bunda nggak sampai haram, makruh aja. Karena mohon maaf ibunda, bagusnya orang itu berwudu menutup auratnya. Minimal kalau enggak semua auratnya dia gunakan handuk aja bunda, baru berwudu ibunda ya. Tapi sah enggak wudunya kalau dia lakukan dalam keadaan posisi tadi, dalam keadaan tadi enggak ada masalah kata para ulama. Ya nanti di dalam fikih itu ibunda disebut makruhatul wudu, makruh dalam wudu. Tidak sampai membatalkan wudu, tidak sampai menjadikan wudu tidak sah, cuma hukumnya makruh. Sama kayak begini bunda, Ustadz mau tanya, mungkin supaya agak sedikit melebar bahasannya bun. Ustadz mau tanya, gimana hukumnya seorang wanita yang mengantarkan jenazah ke pemakaman bu? Coba bun. Gimana hukumnya bun? Pertama ada yang mengatakan sunnah atau boleh, ya. Ada yang mengatakan makruh. Dan bahkan ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Jadi fikih itu mengajarkan kita Masya Allah banyak bunda pilihan-pilihan. Ada yang mengatakan sunnah atau boleh, karena pahalanya kan kata Rasul siapa yang sholat jenazah pahalanya 1 qirat, siapa yang mengantarkan jenazah ke pemakaman dapat 2 qirat. Jadi kalau dia sholat saja 1 qirat, tapi kalau dia sholat dan plus mengantarkan ke pemakaman 2 qirat, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga sebagian ulama mengatakan disunnahkan boleh perempuan untuk ngantar jenazah ke pemakaman. Ini riwayat yang pertama bu. Ada riwayat yang kedua mengatakan hukumnya makruh, karena Rasul mengatakan beliau melarang kami untuk mengantarkan jenazah pemakaman, tetapi larangannya tidak keras. Larangan yang tidak keras itu katanya adalah makruh hukumnya bun. Itu yang ulama mengatakan makruh. Ketiga adalah menghindari wanita untuk dia meratap di kuburan, maka para ulama mengatakan tidak boleh. Karena kenapa? Wanita itu sebentar-bentar, apalagi kalau dalam posisi dia bersedih yang mendalam, bisa saja dia niyahah di kuburan bu. Orang nanti jadi repot sama dia bu. Orang pada ngurusin jenazah, akhirnya repot ngurusin siapa bu? Emak-emak yang lagi meratap di kuburan. Itu yang dihindari. Sehingga kata para ulama, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, boleh, ada yang mengatakan hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Nah, oleh karena fikih itu bunda mengajarkan kita lebih bijak. Oh, pendapat ulama itu ada yang mengatakan begini, pendapat ulama sih, dan saling menghormati satu sama yang lainnya. Paham bun? Fikih itu enggak bisa mengatakan harus seperti ini bun. Bun, kalau harus seperti itu namanya apa bun? Pemahaman yang terlalu sempit dan tidak melihat dalil-dalil yang lain atau riwayat-riwayat yang lain yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti bunda mohon maaf
Kalau seseorang tadi berwudu di kamar mandi, maka kalau baca bismillahnya disirkan. Apa sir? Pelan aja, jangan dijaharkan. Karena kenapa? Enggak boleh nyebut nama Allah di kamar mandi, Bu. Apalagi ibu mau wirid di kamar mandi, jangan, Bun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Jangan, Bu. Ya, itu tempat yang tidak pantas disebut nama Allah Ta'ala, ibu-ibu. Ya, Bu ya. Zikirkan bagus, Bu, tapi tempatnya pun juga harus dilihat, Bu. Atau ibu-ibu mau murojaah Al-Quran, ibu-ibu di kamar mandi, jangan. Siapa tahu, Bun, ya, lagi hafalan gitu, murojaah Quran di kamar mandi, Bu, jangan, Bu. Ya, ya. Kenapa, Bun? Ya, tapi jangan dijaharkan, Bun. Jangan dijaharkan aja, Bun. Jangan dijaharkan, ya. Jangan sampai kencang lagi suaranya, Bun. Jangan, Bun. Nggak boleh suara kebaikan itu di dalam kamar mandi, Bun, ya. Baik, itu tadi Bunda ya yang disebut di ayat ini. Baik, sekarang Ibunda kita masuk pada adab-adab ketika memasuki kamar mandi, Ibunda. Adab yang pertama, Ibunda, silakan bisa ditulis, Ibunda. Pertama, dianjurkan bagi orang yang akan memasuki kamar mandi atau WC untuk mengucapkan. Pertama, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Dengan nama Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Berarti Bunda, kamar mandi itulah sarang tempatnya apa? Syaitan. Jin itu memang tempatnya di kamar mandi, Bu. Jin itu di kamar mandi. Dan ini menandakan Ibunda, jin itu adalah jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Jin laki-laki senang sama perempuan, jin perempuan senang sama laki-laki, Bu. Paham gak, Bun? Bun, kenapa pada senyum, Bun? Kenapa pada senyum, Bun? Iya. Nah, makanya kenapa Ibunda orang baca bismillah itu dianjurkan ketika masuk kamar mandi. Kata Nabi, yang menjaga kita dari pandangan jin ketika masuk kamar mandi kalimat bismillah. Kalau tidak kita ucapkan bismillah, maka auratnya manusia akan terlihat oleh jin. Tapi begitu dia ucapkan bismillah, itu aurat kita tidak akan bisa terlihat oleh bangsa jin. Ya, Bu ya? Bayangkan kan berarti jin itu bisa. Bayangkan, Bun. Ya? Kan mohon maaf Ibunda, orang kalau di kamar mandi kan berarti dia sudah di area yang tertutup, Ibunda. Tapi bagi jin enggak, Bu. Makanya apa kata Al-Quran? Jin bisa melihat kalian, tapi kalian tidak akan bisa melihat jin. Makanya mohon maaf Ibunda, kalau ada orang yang mengatakan saya bisa lihat jin, saya bisa ngelihat, itu berarti ada sesuatu, Bun, yang terjadi, Bu. Paham, Bun? Paham, Bun? Nih Ustadz ini mohon maaf Ibunda, berapa hari lalu ada jamaah kami ya, anak beliau ini Bunda, tiba-tiba setiap menjelang maghrib itu rumahnya kayak dilempari sama batu, Bu. Kayak bom molotov, Bu. Tapi hanya menjelang maghrib dilempar. Setiap hari itu, Bunda. Tapi anehnya setiap menjelang maghrib kedengar, cuma di rumah itu aja, Bu. Tapi mungkin rumah lain nggak dengar, Bu. Ya, Bu ya. Hanya kita diminta ke sana, coba kita lihat gitu ya, Bunda ya. Usahakan tanya dulu ibu-ibu, kan kita nggak boleh kita langsung menjustifikasi, Bunda ya, betul ya, Bu ya. Usaha tanya dulu apa yang dirasakan, apa yang dialami dalam keluarga. Kalau suaminya nggak ada masalahnya, Ibunda, ternyata istrinya, Ibunda, pertama itu sering mengalami mimpi-mimpi yang buruk, ya, Bu ya. Jadi setiap malam terkadang mimpi yang buruk. Kemudian yang kedua, selalu didatangkan dengan mimpi hewan-hewan yang berbahaya, Ibunda, dalam mimpinya, Bun. Ketiga, sering merasa seperti orang tertindih itu, Bun. Jadi kayak orang ditindih, Bunda, sampai susah bernafas, Ibunda. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Ibunda, itu kalau lihat suaminya marah terus, Bu. Bu, Bun,
kalau orang cepat marah sama suami, itu ternyata nggak bagus, Bu. Ya Bu ya, nggak ada asbab, nggak ada apa istilah Bunda, tidak ada sebab, nggak ada apa-apa Bunda, tiba-tiba marah aja Bu sama suaminya Bu. Padahal suaminya baik dan seterusnya. Akhirnya saya tanya, Ibu ada nggak orang tuanya pernah dulu, mohon maaf ya Bunda, mungkin pernah berhubungan dengan dukun, ada yang mungkin pernah mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat? Ada Ustadz. Rupanya ada keluarga di atas dia, mungkin kakeknya ya Bunda, pernah itu dengan paranormal Bu. Ya perdukunan lah gitu ya Bunda ya, pernah melakukan ritual-ritual yang mengarah kepada perdukunan. Rupanya jin itu Ibunda sampai kepada cucunya ini Bu, ibu tadi yang perempuan tadi Bu. Padahal tahajud rajin, puasa sunnah rajin, baca Quran rajin Bun, tetapi kena gangguan juga Bun. Rupanya ini yang disebut dengan jin nasab namanya Bun. Nasab itu Bunda, dia mungkin tidak pernah dia punya apa amalan-amalan yang aneh, tetapi itu karena keturunan nih Bunda. Rupanya itu jin tuh dia punya perjanjian Bun dengan dukun itu Bun. Nanti kalau ada apa-apa saya akan mengganggu salah satu dari keturunanmu. Dan itu di random Bun. Random itu apa Bu random Bu? Dia acang Bu. Terkadang enggak mesti mohon maaf Ibunda yang mohon maaf Ibunda ya, ada orang berpikir mungkin jangan-jangan yang kena itu mungkin yang jarang-jarang ngaji, yang jarang-jarang sholat. Terkadang yang kena itu ya rajin sholat malahan Bun. Ya rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran Bu. Itu namanya jin nasab namanya Bunda. Nah ini Bunda supaya kita terhindar dari itu kata Nabi, setiap masuk kamar mandi jangan lupa apa? Bismillah. Supaya apa Bun? Supaya tidak terlihat aurat kita oleh bangsa jin. Jadi itu sunnah daripada Nabi SAW. Kalau masuk kamar mandi ucapkan apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Karena kenapa? Tempat yang paling buruk itu adalah kamar mandi. Makanya Ibunda Ustaz tanya Ibunda, Bun, orang kamar mandi itu orang sering bilang qadha hajat. Apa artinya qadha hajat Bun? Bun, apa artinya qadha hajat Bun? Qadha memenuhi, hajat keinginan. Kalau sudah selesai berarti cepat-cepat keluar, itu namanya qadha hajat Bu. Maka kalau ada di kamar mandi sampai 1 jam itu Bu, bukan qadha hajat namanya Bun. Paham Bun? Itu mencari inspirasi namanya Bun. Kan ada tuh orang mohon maaf Ibunda, ini sesuatu yang dihindari Ibu ya. Jangan berlama-lama di kamar mandi. Apalagi bawa HP ke kamar mandi Bu. Ya Bu ya, itu pasti lama nanti Ibu. Coba namanya aja Ibunda qadha hajat. Apa dia qadha? Sudah memenuhi hajat keinginan. Kan apa tujuannya ke kamar mandi? Bisa buang air kecil, bisa buang air besar, mungkin untuk mandi, untuk bersih-bersih. Kalau udah selesai hajatnya keluar. Itu makanya namanya qadha hajat. Kalau berlama-lama itu bukan qadha hajat lagi namanya Bun. Paham Bun? Apalagi sampai tidur di kamar mandi Bu. Bukan qadha hajat. Ya. Dan itu celah, ini perlu dipahami Bunda, itu celah bisa masuk gangguan jin, itu celah bisa masuk gangguan syaitan. Itulah kenapa Rasul tadi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Paham sampai sini Bun? Paham Bun? Qadha hajat apa Bunda? Kalau udah selesai keluar. Jangan berlama-lama Bun. Kalau Ibunda berlama-lama itu namanya bukan qadha hajat namanya Bun. Betul nggak Bun? Bun, betul nggak Bun? Ustaz ulangin sekali lagi biar tegas Bun. Qadha artinya apa Bu? Menyelesaikan hajat keperluan. Artinya kalau udah selesai keperluannya Bun, segera keluar dari tempat itu Bun. Ustadz gimana kalau kamar mandinya bersih, wangi, kinclong? Tetap nggak boleh Bu berlama-lama di kamar mandi Bu. Kan mohon maaf Ibunda, Bun kalau hotel bintang 5 itu Ibu, Masya Allah kamar mandinya wangi, bersih Bu.
Boleh nggak kita lama-lama tetap di situ, Bu? Nggak boleh, Bu. Kalau udah selesai hajatnya, keluar, Bu. Paham, Bunda? Makanya Ibunda, tempat yang nggak boleh sholat di mana, Bun? Tempat yang nggak boleh sholat di mana, Bu? Kamar mandi, Bu. Ibunda buat kamar mandi syukuran separuh masjid Al-Husna ini, Bun. Separuh ruangan ini, Bunda. Bersih, wangi, nggak ada air sedikit pun di situ. Kan ada itu kamar mandi yang kering sama sekali, Bun. Boleh nggak dipakai buat sholat, Ibunda? Nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Maka salah satu tempat yang tidak boleh orang sholat, kamar mandi. Padahal kata Rasul, Bunda, seluruh bagian atas muka bumi adalah tempat untuk bersujud kepada Allah. Tetapi kecuali kamar mandi nggak boleh dipakai buat sholat, Bu. Kecuali, Bun, ada yang keadaan darurat, Bu. Contoh, ada saudara kita hidup di negara, Bunda, orang nggak boleh sholat, ibu-ibu. Kalau ketahuan sholat ditangkepin, ketahuan sholat akan dijerat hukuman, Bun. Adanya cuma di kamar mandi, Bu. Boleh nggak dia sholat di tempat itu, kata para ulama? Kalau dalam kondisi darurat, boleh. Kan ada tuh negara-negara dulu, ibu-ibu, yang nggak boleh orang sholat tuh, Ibunda. Dilarang sholat, Ibunda. Bisa sholatnya cuma di mana, Bu? Hanya di kamar mandi saja. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi yang umum, tidak boleh orang sholat di kamar mandi, nggak boleh. Baik, adab yang kedua, Ibunda. Apa adab yang kedua, Ibunda? Kata para ulama adalah, adab yang kedua, jika keluar dianjurkan mengucapkan gufronaka. Jadi pas keluar dari kamar mandi, Ibunda, ucapannya apa? Gufronaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ada juga doa, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Pilih mana, Bunda? Doa yang pertama apa doa yang kedua? Usah tahu deh pilihannya. Usah tahu pilihannya, Bun. Bun, saya tanya, pilih mana? Pertama doanya tadi gufronaka, atau yang kedua alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Pilih yang mana, Bu? Ketahuan, ibu-ibu. Kalau ada yang ringkas, kalau ada yang mudah, ambil yang mudah aja, ibu-ibu. Baik. Adab yang ketiga, dianjurkan jika masuk kamar mandi mendahulukan kaki yang sebelah kiri dan keluar dengan kaki yang sebelah kanan. Berbeda dengan hal yang lainnya, ibu-ibu. Kalau pada hal yang lain, Ibunda, selalu mulai dari yang kanan. Tetapi kalau masuk kamar mandi, justru awali dengan yang kaki sebelah kiri. Ibunda masuk masjid, dimulai dengan kaki sebelah kanan. Ibunda masuk rumah, awali dari sebelah kanan. Tapi masuk kamar mandi, diawali dari kaki yang sebelah kiri. Karena filosofinya begini, Bunda, yang bagus-bagus itu diawali dari kanan. Yang baik-baik diawali dengan yang kanan. Tapi tempat yang kurang baik itu adalah diawali dari sebelah kiri. Itu aja udah beda contohnya daripada Nabi, Bu. Betul, Bu? Bunda, kita kalau mau pakai baju dimulai dari lengan yang sebelah mana, Bun? Lengan yang sebelah kanan. Ibunda, kalau mau sisiran, kata Rasul, sisiran dari bagian rambut yang sebelah kanan. Apa saja, Ibunda, mulai dari yang sebelah kanan, Ibunda, ya. Kita pakai sepatu sendal mulai dari yang sebelah kanan, Ibunda, ya. Paham, Bunda? Ibu-ibu nyisirnya dari mulai mana, Bu? Sisi mana, Bu? Mana-mana aja, Bu. Gila kita, Bun, makanya ambil sisir yang sebelah kanan dulu, Bu, baru sisir yang ke sebelah kiri, nanti tambah cantik lah ibu-ibu itu, Bu. Ya, Bu, ya, paham ibu-ibu ya? Kalau ngikutin anjuran Nabi, Bu. Bun, kalau pakai sepatu dari yang sebelah mana, Bu? Sebelah kanan. Pakai sendal mulai dari sebelah mana, Bun? Motong kuku dari mana, Bu? Dari kanan juga. Rasul itu kalau motong kuku, ibu-ibu, itu dari jari telunjuk yang sebelah kanan, Bun. Ya, ibu-ibu dari mana, Bu? Mana-mana aja, Tat. Terkadang mulai dari yang kiri kita, Bun. Bun, Rasul kalau motong kuku ini ada contohnya, Bun. Imam Nawawi mengatakan dimulai dari jari telunjuk sebelah kanan, kemudian jari tengah, jari jempol manis, kemudian kelingking, baru jempol. Kemudian kalau yang sebelah kiri dimulai dari yang kecil, Bu, dari kelingking, dari manis, kemudian apa? Tengah, telunjuk, jempol. Itu kalau tangan, Ibunda. Kalau kaki dimulai dari kelingking yang sebelah kanan di ujung, berakhir di kelingking yang sebelah kiri di ujung. Itu kalau kaki, Ibunda. Dari kanan langsung ke kiri, Ibunda.
Paham? Ustaz ulangin sekali lagi. Kalau tangan dimulai dari mana tadi, Bu? Jadi telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kemudian jempol. Kalau yang sebelah kiri dari yang kelingking, kemudian manis, kemudian tengah, kemudian telunjuk, jempol. Berakhir di jempol semua Ibunda. Baik kalau kaki dari jari mana, Bun? Kelingking yang kecil, yang sebelah kanan, kemudian ke manis ya, manis namanya itu Bunda ya. Kemudian tengah, telunjuk, jempol, kemudian apa Bun? Telunjuk, tengah, manis, berakhir di kelingking. Jadi dari kanan ke kiri Ibunda, kalau jari kaki Bun. Sebegitunya Rasul atur ibu-ibu. Kita mah dulu Masya Allah mana-mana aja Bu ya. Mau kanan, mau kiri. Kita mulai sekarang apapun dari sebelah kanan. Paham Bun? Dan tolong jangan suka pelihara kuku Bu. Bun, jangan biasa pelihara kuku Bu. Ya, dulu sebelum ta'lim kan ada tuh suka jari telunjuk, jari apa namanya Bu? Jari kelingking ya, panjang banget Bun. Buat apa? Enggak tahu deh buat ngapain tuh Bu. Ya, jangan Bun ya, jangan. Ternyata Ibunda, mohon maaf salah satu sarangnya syaitan itu ada di kuku. Ya Bu ya. Ya kalau bisa kita hindari aja Ibu ya. Baik, berikutnya Ibunda, adab yang keberapa Bun? Adab yang keempat. Adab yang keempat adalah jika di tempat yang luas dianjurkan untuk menjauh agar tidak dapat dilihat. Ini kalau dulu di zaman Nabi, orang qada hajat itu di tempat terbuka Ibunda, maka harus cari tempat yang jauh supaya tidak terlihat oleh orang Ibunda. Zaman kita sekarang kan hampir itu adalah di kamar tertutup. Makanya toilet atau WC itu kamar yang tertutup. Berarti Ibunda, orang qada hajat enggak boleh di sesuatu yang orang bisa ngelihat Ibunda. Karena kan orang kalau mau qada hajat pasti terbuka auratnya Bunda, maka dia tidak boleh terlihat sama orang lain. Bunda, apa disebut dengan aurat ibu-ibu? Aurat itu apa artinya aurat Ibunda? Sesuatu yang mesti ditutupi. Orang baik itu Bunda bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berdosa Bun. Orang yang baik itulah orang yang Allah Ta'ala tutupi kesalahannya, tutupi aibnya. Ya Allah Ta'ala perlihatkan yang bagus-bagusnya saja. Maka Ibunda, kenapa Ibunda bilang begini? Mungkin kita lihat teman kita baik, kita ya ibu itu orangnya baik sekali. Kenapa kita bilang baik deh Bunda? Karena yang diperlihatkan oleh Allah hanya kebaikan-kebaikan beliau. Kesalahannya ditutupin sama Allah. Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Manusia kan enggak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang tidak salah. Cuma Allah Ta'ala sayang kesalahannya manusia ditutupin. Yang dilihatkan oleh Allah apanya Bun? Yang baik-baik saja. Makanya Ibunda, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dibuka kita punya aib, dibuka kita punya aurat. Aurat itu artinya sebenarnya sesuatu yang tidak bagus. Aurat namanya Ibunda, ya. Makanya aurat itu mesti diapain Bun? Ditutupi. Allah Ta'ala dah tutupin, terkadang manusia membuka aibnya sendiri. Terjadi enggak sekarang Ibunda? Terjadi. Terkadang enggak malu untuk membicarakan aibnya, tidak malu untuk menyebarkan aibnya, na'udzubillah. Padahal nama aib itu mesti diapain? Ditutupi serapat-rapatnya Bun. Baik, berarti Bunda, tadi adab berikutnya adalah orang mencari tempat yang jauh, menghindar supaya tidak terlihat. Kemudian yang kelima, dianjurkan agar tidak mengangkat pakaiannya terlebih dahulu sebelum mendekati kamar mandi. Jangan-jangan ibu-ibu dari jauh udah main angkat gamisnya, jangan. Ya Bu ya, ini biasa kalau orang mau pipis nih Bun, toiletnya masih jauh di sana, udah main angkat aja Bu. Bu nggak mau? Bu, udah kebelet Ustaz. Udah kebelet, jangan. Ya, ini kan kita kalau belajar baru tahu Bun. Ternyata nggak boleh angkat pakaian Bun, kecuali kalau sudah mendekat dengan apa? Kamar mandinya, baru diangkat pakaian kita Bu. Jangan masih 100 meter udah main angkat aja Bu. Kan terbuka aurat kita jadinya, nggak boleh Bu ya. Walaupun alasannya apa namanya Bun? Kebelet.
Toh kebelet juga kalau memang belum sampai kamar mandi kan nggak bisa dikeluarin juga, betul nggak Bu? Makanya jangan diangkat. Kenapa Bun? Hemat. Biar hemat waktu Ustadz ya. Baik. Nah gitu kita paham jadi Bunda ya. Tolong jangan dibuka atau diangkat apa kita tadi Bun? Pakaian kita. Kecuali sudah mendekat dari toiletnya atau kamar mandinya. Baik, kemudian berikutnya. Poin yang keberapa Bunda? Tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, ini ada perbedaan sedikit para ulama. Apakah ini berlaku kalau di ruangan terbuka atau berlaku juga di ruangan tertutup? Pahami Bunda, ada dua mazhab para ulama. Ada yang mengatakan ini berlaku secara umum, baik di ruangan terbuka. Terbuka kan artinya tidak ada di ruangan tertutup Bunda, asal dia jauh dari pandangan orang. Termasuk di ruangan tertutup. Jadi ada mazhab pertama mengatakan larangan ini berlaku baik yang di ruangan terbuka atau yang tertutup. Tapi yang lebih bijak kata para ulama, ini berlaku hanya kalau di ruangan yang terbuka saja. Tapi kalau sudah di ruangan tertutup, tidak ada masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi untuk lebih hati-hatinya kata para ulama, kalau masih ragu Bunda, ya udah boleh diganti posisi kamar mandi kita. Ustadz, emang dari sononya, dari perumahannya udah memang kayak gitu, modelnya gimana? Ya udah ambil pendapat ulama mengatakan tidak ada masalah karena berada di ruangan tertutup. Kan membongkar itu lumayan Bu. Betul Bu? Betul enggak Bu? Lumayan tuh Bu. Udah kita ambil pendapat ulama mengatakan selama di ruangan tertutup, selama berada di ruangan yang tidak terbuka, maka boleh, tidak ada masalah menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi syukur-syukur kalau tidak menghadap kiblat lebih afdal. Paham Bunda? Paham Bun? Inilah pentingnya kita pahami fikih. Ya, baik. Berikutnya Bunda. Yang keberapa sekarang Bun? Yang ketujuh, anjuran di Nabi SAW diharamkan buang air di jalan umum yang biasa orang lewat atau mungkin di tempat berteduhnya orang ibu-ibu. Ini namanya mengganggu kenyamanan orang lain. Bun, dalam kaidah fikih itu ada kaidah namanya, tolong ditulis Bunda, la dharara wa la dirara. Tulis Bunda, la dharara wa la dirara. Ini Bunda pakai huruf Arab ya. Wah, cakep nih. Pakai huruf Arab. La dharara wa la dirara. La dharara wa la dirara. Apa artinya Bunda? Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Jangan memudaratkan diri sendiri, jangan juga memudaratkan orang lain. Paham Bunda? Bun, menyakiti diri sendiri enggak boleh. Juga tidak boleh menyakiti orang lain. Termasuk apa Ustadz? Kalau konteksnya sekarang son horeg. Tahu son horeg? Apa son horeg Bun? Apa Bun son horeg? Suaranya itu Bunda ganggu orang lain Bu. Itu Bunda ini Masjid Al-Husna bisa rontok ini kaca-kacanya ini Bun. Apalagi kan ini Al-Husna ini kan kalau nggak salah temboknya pakai kaca nih Bun. Ini kalau udah son horeg lewat sini Bunda, ini roboh nih ini kaca ini Bun. Itu kan getarannya itu kuat Bun. Itu genteng aja Ibunda bisa roboh Bu, genteng itu Bun, bisa pada jatuhan Bun. Gendang telinga orang bisa rusak Bun. Ya, makanya kaidah fikihnya mengatakan la dharara wala dirara, jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain juga. Son horeg itu berarti membahayakan orang lain Bu. Tidak membuat orang nyaman, tidak membuat orang menjadi tenang Bu. Son horeg, apalagi nenek-nenek itu Bu. Kalau kedudukan son horeg itu bisa spot jantung Bu. Getarannya itu luar biasa Ibunda. Nah ini yang tidak boleh juga di dalam qada hajat, jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Jangan qada hajat di jalan yang biasa orang lewat, atau di tempat pohon yang biasa orang berteduh kata Nabi SAW. Berarti Islam mengajarkan apa? Jangan berpikir kenyamanan sendiri, tapi juga berpikir kenyamanan siapa? Orang lain. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Baik Ibunda, ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin 10 atau 15 menit kami beri kesempatan. Ya, silakan Ibunda.
Bun, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tema tadi atau di luar tema juga silakan. Silakan ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya nanti Ustadz yang nanya ibu-ibu insyaallah. Silakan Bunda, ada yang mau bertanya? Bun, silakan Bunda. Bun, ada pertanyaan Bunda, silakan. Ya. Bun sebelah sini ya, silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau menanya, tapi di luar ini ya Ustaz. Gimana Bun? Di luar tema. Oh, di luar tema, di luar konteks. Masalah bid'ah Ustaz. Apa? Bid'ah. Ya Allah. Bid'ah itu kan Paham ya? bid'ah. Enggak, saya itu sering banget mendapatkan bahwa pokoknya jangan beribadah kalau tidak ada contoh dari Rasulullah gitu ya Ustaz. Nah, saya sudah berapa bulan terakhir ini suka melakukan seperti bukan ritual ya, cara sendiri gitu Ustaz. Iya. Misalnya sebelum sholat, saya tuh saya pegang jantung saya. Lalu saya ngomong gitu seolah-olah sama Allah. Ya Allah, Kau yang memerintah, Kau jadikan aku adalah untuk beribadah kepadamu. Bantu aku ya Allah. Aku hadapkan wajahku, hatiku kepadamu. Tolong bimbing aku ya Allah. Nah, tapi setelah saya sering membaca postingan-postingan seperti itu, saya jadi takut Ustaz. Apakah amalan ini boleh atau enggak gitu? Ini kan apakah Rasul mencontohkan? Lalu apakah yang saya lakukan ini bid'ahkah gitu kan? Jadi saya takut Ustaz. Jadi itu saya bid'ah hasanah insyaallah Bun. Insyaallah bid'ah hasanah kalau yang itu Bun. Katanya bid'ah enggak ada hasanah Ustaz. Bid'ahnya bid'ah. Itu yang saya dengar. Jadi saya agak sebenarnya bagaimana Ustaz? Baik, ini kalau masalah bid'ah ini agak sensitif sebenarnya Bun. Begini Bun, tolong ini usah sarankan kepada kita semua belajar agama itu tolong memahami dalil dengan bijak ya. Pertama, kalimat bid'ah ini kalimat yang sesungguhnya adalah kalimat konsekuensinya berat Bun. Karena kalau kita sudah mengatakan itu bid'ah, maka itu sesat dan sesat di api neraka. Berarti konsekuensinya berat. Kita sehingga nggak boleh mudah mengklaim itu perbuatan bid'ah, mengklaim itu satu bid'ah. Karena kenapa? Konsekuensinya berat. Bid'ah yang dipahami oleh para ulama terdahulu itu Bunda, bid'ah dalam masalah akidah. Contoh Bu, siapa Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ada orang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu bid'ah. Jadi fokusnya hal-hal yang itu aja deh, yang akidah gitu Bunda. Kita disuruh mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat Nabi SAW. Itu perkara yang dicintai oleh Allah. Tapi ketika kita itu adalah membenci para sahabat, itu perkara yang bid'ah. Jadi bid'ah itu yang dipahami oleh para ulama dahulu itulah bid'ah pada masalah akidah. Bukan ibadah. Bukan hal-hal di luar daripada akidah. Paham Bunda? Kalau di dalam ibadah itu Bunda ada kreasi-kreasi, inovasi yang kita tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Contoh nih Ibunda. Ibunda siapa yang ada nggak pengajian hari apa nih sekarang nih? Hari apa nih? Hari Selasa. Di zaman Nabi, jamnya dari jam 10 sampai jam 12. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Apakah kemudian otomatis pengajian ini dikatakan pengajian bid'ah karena di zaman Nabi nggak ada ngaji jam sekian? Jadi tidak bisa hukum itu Ibunda dipatok seperti itu. Nanti yang akan terjadi Islam jadi kaku memahami agama itu Bun. Sehingga cenderung orang kalau yang begitu nanti pemahaman jadi saklek Bun. Tahu saklek Ibunda? Jadi kaku ibu-ibu. Jadi nggak apa-apa saya lanjutin. Itu kan kita berdoa kepada Ta'ala. Ya Allah bimbing kami untuk beramal ini. Suatu yang baik Bu. Ya. Dan di luar sholat kan Ustaz. Dan itu bagian daripada doa. Makanya kalau ada orang bilang itu bidah, mungkin bidah hasanah mungkin Ibunda. Paham Bun? Contoh yang lain Bun. Bun di zaman Nabi SAW itu sholat tarawih 11 rakaat. Di zamannya Umar 23 rakaat. Apakah perbuatan Umar itu bid'ah kemudian dilarang? Enggak, itu sesuatu yang baik dan tidak dilarang di dalam Islam. Berarti sesuatu yang ditambahkan di dalam Islam selama punya dalil umum, dalil utama dalam Islam tidak menjadi masalah Ibunda. Paham itu Bunda? Itu namanya bid'ah tapi tidak dilarang, ya. Jadi bid'ah itu tidak langsung dikonotasikan apa?
Sesat, Ya kan sesat soalnya katanya di ditolak neraka. gitu loh. Kenapa Bun? Ditolak gitu apa yang kita iniin. Kalau Ustadz berpikir begini Bun, kita hati-hati menjustifikasi amal orang. Apalagi mau menilai amal itu diterima atau tidak diterima. Kita ini semua para da'i yang mengajak kepada kebaikan, bukan hakim. Bun, kalau hakim itu memutuskan, hakim itu menghakimi. Ini salah, ini benar. Anda penghuni surga, Anda penghuni neraka. Itu bukan itu ranah kita Bun. Paham Bun? Apalagi sesama muslim, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Yuk kita belajar terus gitu Bunda. Ya jangan karena kita mungkin beda ustadz, beda kelompok, kemudian kita mengklaim perbuatan orang itu kemudian tidak sesuai. Jangan Bunda. Bisa jadi mungkin yang kita klaim amal orang itu mungkin tidak sesuai dengan kita, mungkin itu yang Allah Ta'ala ridhoi, kita nggak tahu Ibu. Paham Bunda ya? Kita nggak tahu Bunda, amal yang mana yang Allah Ta'ala ridhoi, Allah Ta'ala terima itu Bunda ya. Maka dulu para ulama itu Bunda sangat berhati-hati dengan kalimat tadi Bun. Karena kenapa? Supaya jangan kemudian menjadi gap di antara umat Islam Bun. Ini yang seringkali melemahkan kita saat ini Bun. Padahal permasalahan umat ini jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan hal-hal kayak tadi Bun. Betul nggak Bun? Ada yang Muhammad mungkin habis sholat, ada yang zikirnya sendiri, ada mungkin yang zikirnya bersama-sama. Monggo sesuai dengan yang dia yakini. Betul nggak Bun? Toh itu sama-sama insya Allah tujuannya baik. Ya, paham Ibunda? Nah makanya Ibunda dalam memahami beragama itu tidak seperti yang tadi. Yang Ustadz khawatirkan Ibunda, kalau model pemahaman agama kayak gitu tadi, nanti Ibunda akan kaku dengan orang lain. Bahkan sampai Muhammad tadi persahabatan yang bagus, jadi persahabatannya jadi kurang baik. Persaudaraannya tadi bagus, akhirnya Muhammad gara-gara mungkin cara pandang yang tidak bijak tadi Bunda akhirnya putus hubungan baik dengan keluarga. Bahkan yang lebih repot lagi sampai ada seorang ibu-ibu minta cerai dari suaminya Bu. Hanya gara-gara berbeda hal-hal yang sifat tadi Bun. Paham Bunda? Jadi permasalahan ini harus bijak disikapi. Jangan hanya gara-gara yang kecil tadi Bunda, kemudian kita akan menghilangkan yang wajib. Apa yang wajib? Saling menghormati, saling memuliakan, beruah itu wajib. Ya. Tetapi kalau gitu tadi hanya membuat ukhuwah menjadi tidak baik. Iya. Iya. Paham Bunda ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain mungkin? Silakan Bunda. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya ingin bertanya tentang wudu ya Ustadz. Wudu, baik. Iya. Sebelum tidur kan kita sebaiknya dianjurkan untuk berwudu Berwudu ya Ustadz baik, ya. Masya Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika sebelum tidur itu kita dalam keadaan junub Ustadz? Apakah boleh kita berwudu tanpa harus mandi hadas? Jika jawabannya boleh, bagaimana niatnya? Apakah sama dengan saat kita mau sholat, niat wudunya? Baik. Atau apakah kita harus mandi dulu baru dinyatakan baru wudu berwudu? kita itu sah? Kira-kira itu. Terima kasih Ustadz. Baik, Ibunda pertanyaan bagus ini. Ustadz, ada seorang yang dalam keadaan janabah junub. Apakah dia harus mandi pada malam itu juga atau boleh pending sampai waktu pagi? Ya. Kalau ditanya kebolehan, boleh dipending sampai waktu pagi. Karena Rasul pernah dulu juga beliau janabah dan beliau baru mandinya sebelum adzan subuh dikumandangkan. Berarti Ibunda, orang yang mempending mandi janabahnya tidak masalah. Kemudian yang kedua, Ustadz misalnya tadi dia dalam keadaan junub, apakah tetap disunahkan untuk berwudu? Boleh, dan disunahkan berwudu walaupun dia belum mandi mandi janabah. Ya. Karena kan kalau mandi janabah itu kan menghilangkan hadas besar. Kalau wudu untuk hal-hal yang sifatnya umum itu wudu namanya itu Bunda, dan tidak mesti orang itu harus selesai dulu mandi janabah baru dia boleh berwudu, enggak Bun. Pahami Bunda ya? Karena memang ada sunnah dari Nabi sebelum orang tidur dalam keadaan wudu suci, walaupun mungkin dia belum mandi janabah, enggak ada masalah Ibunda. Paham Bun? Baik. Yang penting dijadikan kebiasaan, yang penting wudu itu jadikan kebiasaan Ibundanya. Baik terakhir Ibunda. Niat apanya Bun? Niatnya wudu aja Bun. Wudu aja, bukan untuk salat kan. Yang penting kita berwudu aja Ibunda ya.
Ya, jadi itu memang nawaitunya untuk kita beruduk saja dan di sana Nabi SAW. Ya, baik silakan Bun. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa Allah saja sudah menutupi aib kita. Yang Baik. ditampakkan itu kan yang bagus-bagusnya saja. Ya, jadi secara Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita gitu memang Bun. Baik, kemudian? Ya, jadi ada ya masih sama kita juga Islam juga, tapi ada mereka mempunyai mempunyai maksudnya mungkin punya hadis tersendiri gitu. Iya, tentang jika untuk membersihkan dosa-dosanya harus membayar kafaroh dan menceritakan aibnya kepada imamnya. Itu gimana Ustadz? oh ini betul enggak sesuai Bun. Ya Bu ya. Bun, bukankah kita ini Bunda punya dosa semua Bun? Punya dosa kan Bu ya? Gimana cara Allah ampuni Bun? Pertama dengan cara apa Bun? Amal-amal soleh. Ibunda kerjakan amalan sunnah, itu menghapus dosa-dosa kita. Ibunda baca Quran, menghapus dosa kita. Ibunda salat, baik yang wajib sunnah, menghapus dosa-dosa kita. Otomatis. Atau yang kedua, dengan cara beristighfar, Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Tapi kemudian kita menceritakan aib kita kepada guru kita atau kepada orang yang kita ini, kalau bisa jangan, kecuali ibunda kalau orang itu dalam persidangan. Kalau dalam persidangan itu boleh ibunda, karena itu niatnya untuk apa Bunda? Untuk memberikan jawaban atau meminta fatwa ibunda. Dan itu tidak boleh dipublikasikan, namanya aib itu enggak boleh ibunda. Makanya ibunda kenapa disebut dengan aibun? Aibun itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang tidak enak didengar Bun. Makanya aib namanya Bun. Contoh mau maaf Bunda ya. Bun misalnya ada seorang perempuan. Contoh sederhana Bunda. Ada perempuan curhat tetapi ini curhatannya didengar oleh sekian banyak orang. Bukankah tadi kita penilaian baik kepada orang itu? Oh ibu ini orangnya baik. Tapi begitu dia menceritakan aibnya kan akhirnya terbongkar. Oh ternyata perilakunya kayak gini. Akhirnya kan kita berubah pikiran jadi suudzon sama dia Bun. Yang tadinya kita husnudzon jadi apa namanya? Oh ternyata. Apa Bu? Ternyata. Coba kalau dia enggak cerita, Allah Ta'ala tutup. Nah jadi bijak di dalam bercerita itu penting ibu-ibu. Kecuali ibunda kalau dia bercerita untuk mencari solusi. Diberikan fatwa boleh. Atau yang kedua adalah dalam proses pengadilan, persidangan itu boleh dibuka Bunda. Tapi kalau dijadikan apa Bun? Konsumsi publik. Kalau saran para ulama jangan ibunda, karena kenapa? Allah Ta'ala sudah menutupi aib-aib kita, kesalahan kita, jangan diceritakan. Karena itu apa Bun? Orang yang tadi menilai kita baik, akhirnya apa Bunda? Orang jadi suudzon. Karena suudzon jadi orang jadi berpikiran jelek terus kepada kita. Padahal Allah Ta'ala melihat hamba-hamba dengan penuh kebaikan. Jadi mungkin sebenarnya tinggal bijak aja Bun ya. Kapan kita mesti cerita dan timingnya seperti apa itu yang harus dipertimbangkan. Sekarang kan ada orang tuh Bunda aibnya senang dijadikan sebagai konsumsi publik, nauzubillah. Dia jadi konten lagi Bunda, nauzubillah. Jangan gara-gara nikmat dunia kita sudah terbuka aib kita, dapat nikmat dunia juga enggak seberapa, Bu. Ya, nauzubillah. Wallahu alam bissawab. Baik Ibunda, mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat, barokah, panjang umur ya Bu ya. Dan mohon doa Ibunda pekan depan Ustadz berangkat bimbing umroh. Doain ya Bu ya. Mudah-mudahan dikasih sehat, kelancaran ya. Dan insya Allah bulan depan masih bisa ngisi di Al-Husna insya Allah di pekan ketiga ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.